Sebuah pulau tentu mempunyai keunikan atau ciri khas, dan biasanya sebuah keunikan atau ciri khas ini akan menjadi julukan dari tempat atau pulau tersebut. Seperti halnya dengan Pulau Sulawesi di Indonesia. Pulau yang disebut juga dengan nama Celebes ini punya julukan, yaitu Pulau Besi. Mengapa dijuluki Pulau Besi? Apa karakteristik dari Pulau Sulawesi yang membuatnya identik dengan kata besi? Dan seperti apa kisah di balik julukan Pulau Besi ini? Inilah topik yang akan kita bahas di video kita kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dulu video ini dan subscribe juga channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Pulau Sulawesi dijuluki sebagai Pulau Besi bukan tanpa alasan. Pulau ini memang adalah pulau yang menghasilkan banyak besi, entah itu di masa lampau hingga sekarang ini. Besi memang tak bisa dilepaskan dari corak budaya orang-orang di Sulawesi. Bisa dibilang, besi dulunya menjadi ciri khas dari pulau yang berbentuk seperti huruf K ini. Dan untuk menggali kisah dari istilah Pulau Besi ini, maka saya akan membawa kalian ke beberapa ratus tahun silam. Dilansir dari Historia ID, Pulau Sulawesi dulunya tidak disebut dengan nama Sulawesi. Dulunya nama pulau ini adalah Celebes. Celebes sendiri disinyalir merujuk pada senjata tradisional orang-orang di Sulawesi yang terbuat dari besi, alias badik, yang kala itu disebut juga dengan nama Celebesi. Kata Celebesi terpengaruh oleh pengucapan orang-orang Eropa yang pada akhirnya berubah menjadi Celebes, yang kemudian menjadi nama dari Pulau Sulawesi kala itu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Pulau Sulawesi tak ubahnya dengan pulau-pulau lain di Nusantara, yaitu sama-sama mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa, entah itu dari segi hewan dan juga kekayaan alamnya. Untuk aspek hewan atau satwa, Pulau Sulawesi dianggap sebagai peralihan dari fauna Australia dan juga Oriental. Itulah yang menjadikan satwa di Sulawesi terbilang unik. Sedangkan untuk kekayaan alamnya, Pulau Sulawesi adalah daerah penghasil biji besi yang mengandung nikel dan juga batuan aspal. Serta terdapat pula beberapa titik yang menghasilkan emas dan tembaga. Logam atau biji besi inilah yang menjadi cikal bakal julukan Pulau Besi ke Sulawesi, di mana pada wilayah Sulawesi ditemukan beberapa jenis logam, seperti bauksit, seng, dan galena. Untuk nikel, kita bisa menjumpai pertambangannya di wilayah Sorowako, yang memang berdekatan dengan Danau Matano. Nikel bisa dibilang menjadi yang paling populer di zaman ini, dikarenakan nikel memang diperlukan dalam perakitan mobil listrik yang nampaknya akan banyak digunakan di masa depan. Namun hubungan antara perbesian dengan persulawesian ini tidak hanya sebatas itu saja. Pasalnya sejak dulu wilayah Sulawesi memang sudah menjadi wilayah yang menghasilkan besi. Besi merupakan bagian penting dari kehidupan orang-orang di Sulawesi pada masa lampau. Hal ini akan membawa kita pada aspek sejarah. Dalam buku yang berjudul Pamor dan Landasan Spiritual Senjata Pusaka Bugis yang ditulis oleh Ahmad Ube dan kawan-kawan menyebutkan bahwa alam terdiri dari unsur tanah, air, angin, dan api. Unsur-unsur elemen tersebut digambarkan ke dalam simbol warna. Putih untuk air, merah untuk api, kuning untuk angin, dan hitam untuk tanah. Besi berasal dari tanah, dan berkat itu terlambanglah warna hitam menjadi warna yang sering dipakai oleh orang-orang di Sulawesi, utamanya Sulawesi Selatan. Demikian pemaparan menurut buku ini. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Sulawesi pada zaman dulu,
besi banyak dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam peralatan, seperti badik, tombak, dan juga keris. Keris sendiri memang identik sebagai senjata dari orang-orang Jawa. Namun sejak zaman dulu, kerajaan-kerajaan di daerah Jawa memang banyak membeli besi dari orang-orang di Sulawesi. Salah satunya adalah Kerajaan Majapahit, yang mana mereka banyak melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa Luwu di wilayah Sulawesi. Untuk pembahasan soal ini, bisa kalian cek di video saya yang berjudul Misteri Kampung yang Tenggelam di Sulawesi. Dan berbicara soal kampung yang tenggelam di Sulawesi, di Luwu Timur, tepatnya di Danau Matano, memang ditemukan sebuah wilayah yang telah tenggelam dan menjadi bagian dari Danau Matano. Jadi di bawah Danau Matano ini ditemukan berbagai macam peralatan yang terbuat dari besi. Tidak hanya besi, peralatan pandai besi pun juga banyak ditemukan di bawah Danau Matano ini. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti beranggapan bahwa kampung yang tenggelam ini dulunya adalah perkampungan pandai besi, yang mungkin jadi perkampungan pandai besi pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Dan untuk pembahasan lebih lanjut soal ini, sudah saya bahas sekali lagi di video saya yang berjudul Misteri Kampung yang Tenggelam di Sulawesi. Silakan ditonton. Selain besi yang menjadi kekayaan alam di Sulawesi, ternyata nama Sulawesi sendiri pun juga mengandung kata besi pada namanya. Kata Sulawesi terbagi menjadi kata Sula dan Wesi, yang kalau diartikan, maka Sula artinya pulau dan Wesi artinya besi. Hal ini disetujui pula oleh Audrey Kahin dan Robert Cribb dalam Kamus Sejarah Indonesia. Dalam buku yang berjudul Pengaruh Portugis di Indonesia, tulisan dari Antonio de Oliveira menyebutkan bahwa nama Sulawesi berasal dari bahasa Portugis. Jadi, seorang kartografer yang bernama Nicolas Desliens dalam suatu peta yang dia gambarkan pada tahun 1541 menyebutkan nama Ponta dos Celebres pada Pulau Sulawesi. Jadi Pulau Sulawesi disebut dengan nama Ponta dos Celebres. Ponta dos Celebres sendiri artinya Tanjung Orang-orang Termasyur. Dan tentu saja ini adalah tulisan versi orang-orang Portugis. Jadi, hubungan antara Sulawesi dan besi memang sangat erat. Ada banyak sekali kaitannya, mulai dari pemanfaatannya, di mana banyak pandai besi yang dulunya berasal dari Sulawesi. Serta sering sekali besi dimanfaatkan sebagai peralatan kerja kala itu. Dan para pandai besi di Sulawesi ini juga banyak menjual besi ke kerajaan lain di semenanjung Nusantara, yang menjadikan istilah besi di Sulawesi menjadi sangat populer. Jadi kalau orang berbicara tentang Sulawesi pada zaman itu, mereka itu langsung ingat kata besi. Karena di Sulawesi ada banyak sekali pandai besi dan besinya pun juga sangat berkualitas. Kemudian, dari segi filosofinya, besi berasal dari tanah dan tanah berwarna hitam. Dan dasar inilah mengapa beberapa suku di Sulawesi banyak menggunakan warna hitam sebagai warna dasar pakaian adat mereka. Selain itu, adanya senjata badik yang juga terbuat dari besi, yang mana senjata ini sangat disakralkan oleh orang-orang di Sulawesi, utamanya di Sulawesi Selatan. Dan senjata ini juga turut menjadikan Sulawesi itu sangat identik dengan kata besi. Dari segi nama, kata Sulawesi juga berasal dari kata Sula yang artinya pulau dan Wesi yang artinya besi. Jadi memang dari namanya saja sudah ada arti besinya, sehingga julukan Pulau Besi ini sangatlah cocok untuk disematkan kepada pulau yang satu ini. Dan teman-teman, itulah tadi beberapa informasi yang saya dapatkan tentang julukan Pulau Besi yang disematkan ke Pulau Sulawesi. Apabila ada informasi yang kurang lengkap, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau ada saran atau request tentang video-video selanjutnya, bisa juga kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.